遊んだな。のかと言っている。これじゃ誤解をさらに。いけない。魔王勝つ。はい。貴様。Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss nih. Tentunya di channel kesayangan kita semua, Boss Anime. Gimana nih kabar kalian semua bosku? Min Boss doakan sehat selalu ya. Kita absen dulu yuk kayak biasanya. Kalian nonton keberapa nih di video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Min Boss akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang super keren nih. Anime ini berjudul Ichiban Ushiro no Daimao, di mana anime ini konon terkenal sebagai sosok Raja Iblis terkuat loh, yaitu Demon Lord Sai Akuto. Wah, kira-kira sekuat apa ya? Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan bantu sampai tembus ke 1000 like lah, agar Min Boss makin semangat untuk membahas alur cerita anime lainnya. Gimana? Udah pada penasaran belum? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Santai aja, bos. Pada cerita awal, diperlihatkan seorang wanita yang meletakkan bayi kecil di depan gereja. Di tengah hujan lebat, dia meninggalkan si bocah dan berharap si bayi kecil itu tetap aman. Kembali ke masa sekarang, Akuto sedang di stasiun kereta. Tanpa Akuto berjalan santai di tangga, hanya saja seorang wanita bernama Hattori menabraknya. Lantas Akuto pun menemukan nenek yang kesulitan karena barangnya jatuh. Oleh karena itu, Akuto bersiap membantu si nenek membersihkan barang-barangnya. Tiba-tiba, Hattori cucu si nenek muncul dan mengira Akuto adalah penguntit. Langsung saja Hattori mengajar Akuto hingga terhempas. Setelah mendengar penjelasan, Hattori pun meminta maaf kepada Akuto. Setelahnya Hattori pun mengajak Akuto pergi bareng karena mereka satu sekolah. Kemudian, Akuto dan juga Hattori naik kereta menuju Akademi Sihir. Di perjalanan, Akuto dan juga Hattori ngobrol dan mereka sudah mulai cocok. Lantas Akuto menjelaskan impiannya menjadi High Priest. Sontak saja Hattori terkejut saat mendengar cerita-cerita Akuto menjadi High Priest. Sebab seorang High Priest membutuhkan hati yang suci. Sehingga untuk mencapai posisi itu, Akuto harus berusaha sekuat tenaga. Sedangkan Hattori mulai menceritakan asal keluarganya yang mengabdi pada kerajaan. Lantas Hattori mengajak Akuto bersumpah demi persahabatan mereka. Karena keturunan ninja Hattori bersumpah menggunakan pedang. Alhasil, mereka telah tiba di Akademi Sihir Konstan. Sebelum pergi, Hattori mengatakan kalau dia berada di kelas 1A dan ingin segera tahu kelas Akuto nanti. Sedangkan Akuto kemudian bertemu dengan Bu Guru Mei. Langsung saja para murid pindahan melakukan pengetesan fisik kepada Yeta hewan sihir. Satu persatu dari murid telah dites, hanya tinggal Akuto saja. Sontak saja semua orang terkejut mendengar masa depan Akuto menjadi seorang Mao atau Raja Iblis. Hal tersebut membuat para siswa kabur ketakutan karena Akuto merupakan Raja Iblis. Setelahnya, Akuto berjalan bersama Mai dan dia diantarkan ke kelas. Setibanya di kelas, Akuto pun senang karena bisa satu ruangan dengan Hattori. Hanya saja semua orang sangat takut melihat Akuto calon Raja Iblis. Lantas Bu Guru memilih Hattori sebagai ketua kelas. Namun Miwa menghentikan karena baginya Akuto lebih pantas. Apalagi Akuto akan membuktikan bahwa dirinya bukan Mao seperti yang dirumorkan. Mendengarnya, Hattori pun auto ngamuk dan dia menyerang Akuto. Sebab Akuto telah mengkhianati dirinya, padahal mereka sudah menjadi sahabat. Di kesempatan itu, Hattori melancarkan aksinya. Dia menyerang Akuto dengan brutal. Sejak tadi Akuto tidak pernah melawan karena baginya Hattori tetap seorang wanita.
Hanya saja, kekuatan Akuto tepat sasaran meskipun tidak dikeluarkan. Sehingga hembasan kekuatan Akuto menyebabkan kelas hancur terbakar. Oleh karena itu, rumor tentang Akuto semakin menyebar. Lalu Miwa pun mengikuti Akuto karena baginya Akuto adalah seorang kakak untuknya. Sejak tadi Miwa terus memanggil Akuto sebagai Mao dan membuatnya sangat kesal. Malamnya, Akuto bersama Miwa pergi ke asrama wanita sebab Akuto ingin meminta maaf kepada Hattori. Lalu Miwa pun membawa Akuto pergi ke pintu belakang sebab kalau dari depan semua orang pasti ketakutan. Langsung saja Akuto memanjat ke kamar Hattori yang sedang mengganti pakaian. Sontak saja Hattori terkejut karena dia diintip oleh Akuto, sehingga Hattori pun mengamuk membuat para murid memantau dari kamar mereka. Hattori mengejar Akuto yang kabur, dia sudah sangat marah. Akhirnya mereka tiba di hutan dan Akuto tetap memilih kabur daripada melawan. Di sana Akuto bertemu dengan Kena, wanita yang berdedikasi tinggi melindungi sekolah. Melihat Akuto diserang, Kena pun menyelamatkan Akuto. Dia tidak ingin Akuto disakiti, sebab Kena mengira Akuto datang untuk memperhatikan Kena mengamati akademi. Namun Hattori malah ingin bertengkar dengan Kena. Akhirnya Akuto beraksi mengeluarkan kekuatan. Lagi-lagi sekali serangan dari Akuto menyebabkan kekacauan yang besar. Tidak lama, muncul seorang wanita bernama Korone yang merupakan pengawas sekolah. Sontak saja Akuto terkejut karena ternyata begitu banyak hal yang tidak diketahuinya. Selanjutnya diperlihatkan bocah kecil bernama Kena di depan gereja besar. Sejak tadi dia terus saja menangis sehingga Akuto mendiamkannya. Setelahnya Akuto memberikan jepitan gambar burung kepada Kena. Kembali ke masa sekarang, Akuto pun syok melihat Hattori terluka parah. Padahal Akuto sendiri tidak menginginkan dirinya melukai orang lain. Alhasil, pengawas bernama Korone muncul dan dia merupakan robot kiriman kepala sekolah. Alhasil, Akuto pun bertemu dengan Pak Kepala Sekolah bersama dengan Korone. Setibanya di sana, Bu Guru Mei dan juga Korone mencoba menjelaskan situasi Akuto, sehingga kepala sekolah mengerti dan meminta Korone untuk mengawasi Akuto. Lantas kepala sekolah berkata, walaupun di masa depan Akuto akan menjadi Mao, tapi tetap saja saat ini dia masih murid akademi. Oleh karena itu, kepala sekolah membiarkan Akuto tinggal, namun tetap dalam pengawasan. Selesai mengobrol dengan Pak Kepsek, Akuto diskusi bersama Ibu Mei. Alhasil mereka pun duduk di kantin. Mei menyerahkan ponsel telepati. Faktanya, para siswa akademi dapat menghubungi siswa lain menggunakan ponselnya. Namun hebatnya siswa dapat menghubungi lewat telepati. Lalu Akuto menyadari semua orang di sekolah telah membencinya. Sehingga Mei berkata, jika Akuto tidak tahan diganggu oleh para murid, dia bisa menghubungi Ibu Mei. Sebab Mei senang hati membantu Akuto bunuh diri dan menghidupkan Akuto kembali. Mendengar ide gila dari Ibu Mei membuat Akuto menjadi ngeri. Malamnya, Akuto pun tidur di kasur dan dia heran Korone terus mengawasinya. Lantas Akuto meminta Korone tidur karena besok sekolah. Hanya saja Korone malah tiduran di kasur sehingga membuat Akuto menjadi syok. Alhasil Korone berkata dia hanya bercanda dan segera pindah ke lemari. Di dalam lemari Korone terus mengintip untuk mengawasi. Hanya saja Akuto marah dan Korone pun menyerah dan berhenti mengawasi. Keesokan harinya, Akuto bersama Korone pergi ke sekolah dan mereka ditemani oleh Miwa. Murid lelaki bernama Miwa itu sudah menganggap dirinya bagian dari Akuto. Tidak lama Fujiko, kepala asrama cewek, muncul. Di kesempatan itu Fujiko berkata dia sudah mendengar rumor tentang Akuto. Makanya jika Akuto ada perlu, dia bisa menghubungi Fujiko. Setelah Fujiko pergi, Akuto menjadi senang karena akhirnya ada satu orang yang memahaminya. Ketika di kelas, semua orang mengamati Akuto karena dia diawasi oleh Korone yang imut. Ketika jam istirahat, Akuto pun pergi ke kamar mandi, namun Korone terus membututinya.
Lalu Akuto masuk ke toilet dan dia menghubungi Fujiko lewat telepati. Lantas Akuto meminta bantuan agar Fujiko menolongnya supaya bisa bertemu dengan Hattori. Alhasil Akuto pun sangat senang karena Fujiko membantunya. Bahkan Fujiko menginfokan cara mematikan robot Korone untuk sementara. Sehingga Korone memilih ikut bersama Akuto pergi ke bukit untuk menemui Hattori. Di perjalanan, Akuto memikirkan cara untuk menarik ekor Korone. Namun saat dia memeriksa ekor, Korone menyadari dan menghajar Akuto. Lalu Korone pun menemukan tas milik Kena. Faktanya kemarin Kena kabur meninggalkan semua bajunya dan dia terus berkeliaran tanpa busana. Makanya dia kelupaan membawa tasnya yang ketinggalan. Kemudian Korone pun merasakan aura mengerikan dan ternyata anjing yang dirasuki sihir sudah muncul. Oleh karena itu, Korone bersiap menembakkan. Akan tetapi, Akuto menghentikan dia dan menghilangkan sihir mana di tubuh anjing. Sehingga anjingnya kembali ke semula dan dia bahkan terlihat imut. Lalu Kena pun muncul di dalam keadaan tanpa busana. Dia berlari akibat kejaran anjing. Sedangkan Akuto malah dituduh Kena melakukan hal tidak senonoh. Di kesempatan itu, Akuto meminta Kena untuk menjelaskannya. Namun Kena malah minta dijadikan teman oleh Akuto. Dikarenakan telah resmi berteman, Kena pun menjelaskan Akuto tidak melakukan apapun. Tiba-tiba Kena kabur lagi setelah memakai baju karena ada anjing. Melihat jepitan burung, Akuto menyadari Kena adalah wanita kecil yang bertemu dengannya dulu. Langsung saja Akuto mengejar Kena dan dia penasaran dengan Kena. Tidak lama Fujiko muncul dan memberikan sihir penembak untuk Akuto, supaya saat Hattori ditembak dia akan luluh dan menyukai Akuto. Hanya saja Akuto tidak memerlukannya, tetapi dia tetap menerima sihir itu. Lalu Fujiko kembali ke ruangannya dan dia bersama seorang pria berkepala kaca. Lantas pria tersebut heran melihat Fujiko yang mendekati Akuto, sehingga Fujiko menjelaskan dia hanya ingin menjadikan Akuto sebagai budaknya. Makanya Fujiko melakukan perbuatan baik untuk dekat dengan Akuto. Selanjutnya dikisahkan masa kecil Fujiko dan dia merupakan keluarga penyihir. Lantas Fujiko sangat senang bermain bersama sang kakak yang bernama Juper. Hanya saja kebersamaan mereka tidak berlangsung lama, sebab kakak lelaki Fujiko gagal dalam bertugas. Oleh karena itu, dia merupakan aib yang tidak perlu ditangisi oleh Fujiko. Akan tetapi Fujiko sangat menyayangi sang kakak, bahkan dia tidak pernah lupa terhadapnya. Kembali ke masa sekarang, Fujiko mengobrol dengan kakaknya. Tampak sang kakak memiliki wujud kepala saja dan menggunakan helm air. Kemudian Fujiko berkata dia berambisi menjadikan Akuto sebagai budaknya. Apalagi Akuto diramalkan akan menjadi seorang Mao yang membuat Fujiko semakin penasaran. Kemudian Fujiko pun menghubungi Akuto dan mereka ngobrol santai. Langsung saja Akuto bergegas menuju lokasi yang diinfokan oleh Fujiko. Ternyata di sana adalah ruang komite kedisiplinan. Alhasil mereka pun merekrut Akuto sebagai anggota baru komite kedisiplinan. Sehingga berita telah menyebar kalau Akuto akan menguasai sekolah dengan menjadi komite kedisiplinan. Kemudian Fujiko pun menghubungi Hattori. Lantas Fujiko berbohong mengatakan Akuto mengancam dirinya agar Hattori mau ditemui Akuto. Alhasil Hattori pun emosi dan dia sudah tidak tahan dengan sikap Akuto. Keesokannya Akuto memikirkan cara untuk menonaktifkan Korone. Sehingga sepulang sekolah, dia bersama Korone di kamar. Ketika Akuto hampir meraba ekor Korone, tiba-tiba Kena muncul. Di kesempatan itu, Kena menginfokan kepada Korone bahwa Akuto berbuat mesum. Lalu Kena pun membawa rice cooker di hadapan Akuto karena di asrama wanita dilarang. Oleh sebab itu, Kena meminta izin makan di kamar Akuto. Namun Akuto berkata dia harus belajar sehingga Kena kemudian pergi. Di kesempatan itu Akuto mematikan Korone. Langsung saja Akuto bergegas bertemu dengan Hattori. Namun di sana terdapat para murid jahat yang menyandera Miwa. Alhasil Akuto pun menyelamatkan Miwa dari para murid jahat. Hanya saja Akuto terlalu emosional sampai menghukum dengan cara yang mengerikan. Sontak saja Hattori kaget melihat Akuto menyiksa para murid.
Kemudian Hattori bersiap menyerang Akuto dan dia sudah sangat marah. Ketika Akuto mengeluarkan pistol cinta, tiba-tiba pelurunya hilang. Sementara Hattori melemparkan bola sihir agar Akuto terserang. Esoknya, Hattori mengumumkan kepada semua orang tentang kejahatan Akuto. Makanya dia meminta bantuan semua warga sekolah untuk menghukum Akuto. Langsung saja para murid berkumpul menyerang Akuto. Sedangkan Akuto dibuat kebingungan dan dia pun berlari kabur. Akan tetapi Kena muncul dan mengatakan kalau Akuto dan juga Hattori sebenarnya sahabat dekat. Namun hanya terjadi kesalahpahaman sehingga Hattori membenci Akuto. Bahkan Kena juga tahu kalau Hattori menyukai Akuto. Mendengarkan ucapan Kena, para murid merasa dihianati. Mereka ingin menangkap Akuto dan juga Hattori karena bersekongkol. Hanya saja Kena dan juga Korone sudah mengatur strategi. Langsung saja Korone menembakkan pistol cinta agar semua orang berbaikan. Faktanya, Kena yang mengambil peluru dari pistol cinta yang diberikan oleh Fujiko. Alhasil semua orang bisa menikmati makan nasi dari hasil cinta yang ditembak oleh Korone. Setelahnya Akuto menjadi yakin kalau Kena mengetahui banyak hal. Sementara Fujiko tidak menyangka kalau semua hal malah meleset. Selesai masalah Akuto dan kawan-kawan, mereka makan nasi di kamar. Tampak Kena sangat senang bisa mengobrol lagi dengan Akuto serta dengan Korone. Terlihat Juper yang telah selesai melaksanakan misi. Namun dia menjadari si pemberi misi bernama Yamato telah membohonginya dan menutupi motif tersembunyi dari misi itu. Alhasil, dia memilih untuk menghapus semua ingatannya. Kembali ke masa sekarang, Fujiko lagi mengamati lapangan. Tampak para murid lagi asyik berkumpul melakukan olahraga. Namun Akuto heran mengapa Kena menghilang. Alhasil Miwa menjelaskan bahwa Kena lemah dalam bidang olahraga. Makanya Kena terus cabut pembelajaran olahraga. Dikarenakan tidak punya pasangan bermain, Akuto kemudian mengajak Miwa. Hanya saja Miwa tidak ingin merepotkan Akuto dan dia memilih teman lain. Kemudian Hattori muncul dan mengajak Akuto bermain, sebab Bu Guru Mei memerintah agar Hattori menjadi rekan Akuto. Di kesempatan itu, Akuto bersiap melemparkan bola sihir. Sebelum Akuto menyerang, Hattori berpesan agar Akuto mengendalikan kekuatannya. Sehingga Akuto pun berjanji akan menjaga kekuatannya agar tidak melukai Hattori lagi. Sontak saja semua orang kaget saat bola yang ditembak oleh Akuto terbang ke langit dan menyebabkan ledakan besar. Alhasil Hattori terluka parah lagi akibat perbuatan Akuto. Melihat keadaan Hattori membuat semua orang iba dan kasihan. Namun tentunya semuanya tetap membenci Akuto yang telah menciptakan kekacauan. Lalu Ibu Mei pun menghampiri Akuto yang terlihat murung. Di kesempatan itu, Ibu Mei berkata bahwa Akuto akan melakukan meditasi di ruang pengendalian mental. Hanya saja tempat itu sangat sumpek, bahkan Akuto akan dikurung selama beberapa jam. Akan tetapi Akuto tetap menerimanya dan dia sungguh merasa bersalah dengan Hattori. Lantas Akuto kembali ke kamar dan mengambil barang yang diperlukan. Tampak Akuto kebingungan mengapa Korone masih asyik makan cemilan. Padahal sebentar lagi Akuto akan pergi ke ruang pengendalian mental. Tapi yang lebih mengejutkan, Akuto melihat Korone makan dengan lahap. Alhasil Korone menjelaskan bahwa dia dapat menyerap kekuatan dari makanan. Oleh karena itu makanan dapat berguna bagi tubuh Korone. Langsung saja Akuto bergegas menuju TKP. Namun sebelum dia pergi, Fujiko telah memberikan pistol sihir untuk berjaga-jaga di sana. Dengan senang hati Akuto menerima pemberian Fujiko lalu pergi. Setibanya di ruangan, Akuto duduk ditemani oleh Korone. Dikarenakan Korone terlalu dekat, Akuto menjadi risih, apalagi pakaian dalam Korone terlihat. Sehingga Korone pun menyadari adanya sesuatu perubahan dalam diri Akuto. Tidak lama Kena muncul dan membawakan makanan untuk Akuto. Sebab Kena mengira Akuto sendirian, dia pun berkunjung demi menemani Akuto. Langsung saja Kena berbagi makanan dan dia sangat senang bersama dengan Akuto. Hanya saja Akuto heran melihat Kena selalu muncul dalam keadaan tanpa busana. Lantas Akuto sudah tenang saat Kena telah memakai baju.
Kemudian Kena merasakan sakit menahan pipis sehingga Akuto memberikan tas anti air agar Kena dapat pipis dengan tenang. Sontak saja Kena kaget mendengar ucapan Akuto yang konyol. Sebab bagi siapapun itu pipis di depan pria adalah hal yang menjijikan. Setelahnya Akuto pun mencoba menenangkan Kena yang overthinking. Apalagi Akuto tidak bermaksud sama sekali dan dia hanya ingin membantu saja. Dikarenakan Kena menolak, Akuto pun menjadi kebingungan. Di kesempatan itu Korone berkata dia punya ide untuk meminum pipis Kena. Mendengar hal konyol itu Kena semakin takut bersama dengan Akuto dan juga Korone. Sehingga Kena pun memukul pintu agar semua orang di luar membukakan. Namun tentunya tidak ada satupun manusia yang menjaga. Sedangkan Fujiko telah tiba di depan ruangan dan dia ingin mengacaukan Akuto. Fujiko tidak sabar Akuto dijadikan sebagai pelayan setianya. Meskipun melarang, tetapi tetap saja Fujiko bersikeras mengganggu Akuto. Ketika mendengar suara gerasa-gerusuk, Fujiko mengira kekuatan Akuto menyebar. Akan tetapi Fujiko malah ingin masuk untuk menyelamatkan Akuto dan mengambil hatinya. Sontak saja Fujiko terkejut saat Kena menerobos dinding untuk keluar. Tampak Kena sudah kabur menjauh dari Akuto dan juga Korone. Sedangkan Akuto malah bingung mengapa Fujiko berada di sana. Lantas Fujiko melihat kertas harta karun yang didapat oleh Akuto. Sontak saja Fujiko shock membaca tulisan tangan kakaknya. Sehingga Fujiko pun bergegas membawanya ke kamar untuk bertanya-tanya. Akan tetapi, si kakak sama sekali tidak ingat dan dia melupakan semua ingatan. Keesokannya semua orang gempar dengan peta harta karun yang dipampang di sekolah, sehingga semua orang menuduh Akuto yang menyebarkannya. Dikarenakan ulah penempel peta, para siswa mencari harta karun. Namun ternyata setibanya di sana mereka malah babak belur. Oleh karena itu, para siswa lain menyerang Akuto karena melakukan konspirasi. Setelah mengadu kepada komite kedisiplinan, Akuto akan mengadakan jumpa pers di hadapan para murid. Langsung saja Akuto menjelaskan kepada para murid bukan dirinya pelaku penyebaran peta. Namun para murid tetap tidak mempercayai Akuto. Alhasil seorang wanita bernama Terea muncul untuk menyerang Akuto. Dia semakin menyudutkan Akuto agar diserbu oleh para murid. Kemudian Fujiko juga kesal kepada Akuto. Lalu Akuto mengajaknya ngobrol. Akuto menjelaskan kepada Fujiko bukan dia pelakunya. Sontak saja Fujiko kaget karena pelakunya adalah Kena, sebab Kena ingin semua orang mendapatkan harta karun. Setelah Akuto diperintahkan oleh ketua komite kedisiplinan agar mencari informasi di TKP. Dikarenakan perintah telah mutlak, Akuto pun tidak bisa menolak. Langsung saja Akuto pergi bersama Korone dan juga Miwa ke lokasi. Ketika di perjalanan, Terea malah ikut serta untuk mengamati Akuto. Selanjutnya Akuto dan kawan-kawan telah tiba di bangunan kuno dan mereka mengikuti peta harta karun. Lantas Akuto dan kawan-kawan memeriksa reruntuhan bangunan. Sontak saja Akuto kaget melihat makam yang berisi benda-benda peninggalan. Lalu Akuto pun malah menghormati makam orang yang sudah mati, sehingga Terea mengatakan bahwa Akuto adalah Mao yang membosankan. Sontak saja Akuto terkejut melihat gumpalan angin tornado. Sedangkan Terea sudah bersiap untuk bertarung, namun Akuto menghentikannya. Dia ingin menggunakan pistol sihir dari Fujiko. Di sisi lain, Hattori merasa tidak nyaman dan dia pun mencari Akuto di kamarnya. Akan tetapi Akuto menghilang sehingga Hattori bertanya kepada Kena. Kemudian Kena terpaksa bangun akibat Hattori mengganggunya. Setelah mengetahui kalau Akuto pergi bersama Terea, musuh bebuyutan Hattori, dia pun langsung pergi. Sebab Hattori mengetahui bahwa Terea adalah orang yang berbahaya. Hanya saja saat di perjalanan, Hattori memijak jebakan sehingga membuatnya jatuh ke ruang bawah tanah. Sementara Akuto dan kawan-kawan telah menemukan barang-barang peninggalan. Lantas di kamar Fujiko, dia sedang mengamati hal yang dilakukan oleh Akuto lewat bola sihir. Tidak lama Kena kemudian muncul dan dia datang tanpa busana seperti biasanya. Di kesempatan itu, Kena mengajak Fujiko pergi menemui Akuto dan kawan-kawan. Sebab Kena tahu di sana Fujiko bisa menemukan rahasia yang disimpan oleh Juper. Sontak saja Fujiko heran mengapa Kena mengetahui banyak hal.
Faktanya semua orang juga dibuat takjub dengan Kena karena banyak tahu rahasia orang. Terkhusus Akuto yang sampai sekarang dia bingung melihat kemampuan Kena. Langsung saja Kena membawa Fujiko pergi menemui Akuto. Lantas Akuto dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan karena mereka melihat petunjuk menuju gua batu. Alhasil Akuto dan kawan-kawan takjub mengikuti arah ke sauna yang mereka sangat senang. Akhirnya Akuto pun masuk ke air panas menyelidiki sekitar. Kemudian Terea melepas semua pakaian dan menghampiri Akuto. Tampak Terea yang gembira bisa mandi bersama dengan Akuto. Sedangkan Hattori juga sudah berada di sana. Saat terjatuh, Hattori tanpa sadar telah berada di gua. Sontak saja Hattori terkejut melihat Terea bersama Akuto. Lalu Hattori pun mengatakan kepada Akuto bahwa Terea adalah mata-mata kerajaan, sehingga Hattori ingin bertarung dengan Terea dan juga menyingkirkannya. Hanya saja Hattori naik ke batu dan memberi kunci untuk Akuto. Setelahnya Terea pun kabur meninggalkan Akuto dan kawan-kawan. Lantas, Hattori dan juga Akuto memakai pakaian mereka lagi. Dikarenakan telah menemukan petunjuk, Akuto dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Tidak lama, Kena dan juga Fujiko muncul karena ikut serta dalam misi. Kemudian Akuto pun menemukan tempat untuk berteleport ke tempat selanjutnya. Langsung saja Akuto dan kawan-kawan berteleport. Mereka akhirnya sampai di bangunan tua, tempat pelatihan kesatria kerajaan dulu. Langsung saja Akuto dan kawan-kawan masuk, namun tiba-tiba ketua OSIS muncul. Di kesempatan itu, ketua OSIS berkata semuanya adalah jebakan yang dibuatnya bersama para anggota kedisiplinan. Sehingga Akuto dan juga yang lain kaget mendengar faktanya. Lalu Fujiko pun heran melihat bangunan tersebut dan dia bergegas masuk. Sepertinya bangunan itu ada hubungannya dengan sang kakak. Sementara Akuto ingin mengikuti Fujiko untuk melindunginya. Namun ketua OSIS menghentikannya karena berbahaya masuk ke gedung yang akan runtuh. Sedangkan Fujiko berhasil membuka gedung yang ternyata gedung malah hancur dan memunculkan naga monster. Hal tersebut membuat Akuto dan kawan-kawan menjadi syok. Lantas naga berkata dia akan mengakui Fujiko sebagai tuannya jika Fujiko punya persyaratan. Hanya saja Fujiko harus mati jika tidak punya persyaratannya. Tampak naga pun memancarkan sihir sehingga ingatan tentang Juper tergambar. Tampak Juper menyembunyikan beberapa barang agar adiknya bisa menemukannya. Namun Juper harus menghilangkan ingatannya. Apalagi bos yang membohongi Juper telah berbuat jahat. Oleh karena itu, Fujiko sedih karena ternyata sang kakak tidak gagal dalam bertugas. Namun akhirnya, Juper meninggal setelah bertemu dengan bos yang memintanya membantu. Melihat nasib buruk kakaknya, Fujiko pun menangis. Meskipun dilarang ketua OSIS, Akuto tetap masuk ke dalam gedung. Apalagi sejak tadi Hattori terus membelanya dan membantu kabur. Langsung saja Akuto berdialog dengan naga monster, sehingga telah sepakat Akuto akan mengalahkan naga. Di kesempatan itu Akuto bersiap melawan naga. Ketika melakukan penyerangan, Akuto tampak sangat santai. Namun ternyata baru sekali serang naga sudah kalah. Oleh karena itu, Akuto pun dijadikan sebagai tuannya. Bahkan sekarang Akuto sudah resmi menjadi Mao. Sehingga Fujiko pun memeluk Akuto dan dia sangat ngefans dengan Mao yang baru saja dilantik. Pertarhausen adalah naga yang akan melayani Akuto sebagai tuannya. Selanjutnya Shin pun berada di belakang sekolah. Korone sedang menjawab panggilan video dari petinggi Departemen Intelijen Sihir. Faktanya, mereka merupakan bos dari Korone. Makanya Korone harus mengikuti kemauan mereka. Di kesempatan itu, para petinggi meminta Korone menggoda Akuto bagaimanapun caranya. Serta mereka juga ingin Akuto dikelilingi para wanita. Dengan begitu, kehancuran Akuto akan datang jika semua gadis mengganggunya. Lalu Korone bertanya jika dia gagal apakah kemungkinan dia akan dipecat. Namun para petinggi malah memutuskan sambungan. Lantas Akuto berada di kamar dan dia kesal karena tidak diperbolehkan ke pantai. Padahal semua murid di sekolah akan melakukan perjalanan liburan.
Hal tersebut membuat Akuto sedih dan dia sangat ingin refreshing setelah melalui banyak masalah. Di kesempatan itu Korone muncul dan dia mulai menggoda Akuto dengan agresif. Lantas Akuto dibuat terkejut dengan sikap aneh dari Korone. Lalu Korone mengatakan dia akan membuat Akuto diperbolehkan pergi ke pantai. Meskipun harus menanggung hukuman, Korone tetap ingin membantu. Setelahnya Akuto dan kawan-kawan telah siap pergi berlibur ke pantai. Ketika sampai di pantai, Akuto bersantai menatap langit. Kemudian Korone muncul dan dia ingin mengoleskan tabir surya. Hanya saja Akuto kaget karena Korone malah menyentuhnya dengan cara aneh. Dikarenakan Akuto risih, Korone pun melepaskan pakaiannya agar Akuto merasa nyaman. Melihat hal tidak senonoh itu, Hattori muncul dan mengamuk. Akan tetapi Korone masih terus saja menggoda Akuto dan membuat Hattori kesal. Setelahnya Akuto pun mengajak Hattori untuk meminta maaf tentang kejadian tadi. Langsung saja Akuto mengajak Hattori berenang. Tidak lama, Korone muncul dan membawakan hewan laut teripang. Sontak saja Hattori kaget menyaksikan hewan berlendir itu. Sebab Hattori sangat takut dan jijik melihat teripang. Akan tetapi, Kena malah semakin jahil sehingga lendir terbang ke wajah Hattori. Hal tersebut membuat Hattori histeris, lalu Akuto pun membersihkan wajah Hattori. Merasakan sentuhan Akuto, jantung Hattori berdegup kencang. Alhasil, Akuto dan juga Hattori mulai mandi di pantai. Mendadak gangguan lain muncul. Korone melepaskan pakaian Hattori sehingga Hattori malu. Setelah Hattori pergi, Akuto semakin heran melihat tingkah aneh yang dilakukan oleh Korone. Sementara Akuto merasa heran dengan Miwa dan dia terus mengikutinya. Alhasil Miwa mengatakan alasan Akuto tidak diperbolehkan ikut ke pantai sebab pulau itu adalah kampung halaman Miwa. Makanya dia tahu banyak hal. Langsung saja Miwa menerangkan dahulu Mao muncul dan mengacau di pantai. 100 tahun yang lalu pulau tercipta oleh pergeseran lempengan tektonik, sehingga pulau tersebut sangat membosankan bagi orang yang sudah lama tinggal di sana. Miwa tidak melanjutkan ceritanya dan dia malah marah dengan Akuto. Apalagi Akuto tidak mungkin mengerti apapun yang dirasakan oleh Miwa. Dikarenakan Akuto merupakan manusia yang kuat. Meskipun terkesan tidak nyambung, Akuto tidak membantah dengan ucapan konyol Miwa. Tampak Miwa pergi meninggalkan Akuto yang sedang kebingungan. Di sisi lain, Fujiko lagi berkomunikasi dengan naga milik Akuto. Di kesempatan itu Fujiko berkata dia akan menjadi permaisuri Akuto dan hidup bersamanya. Bahkan Fujiko sangat ingin melihat budak wanitanya melakukan hal seru di hadapannya. Mendengarkan ucapan Fujiko membuat naga geleng-geleng kepala. Namun dia berkata semoga keinginan Fujiko tercapai. Tidak lama ketua OSIS muncul dan dia berkata akan memberikan kabar baik. Di kesempatan itu, Ketos berkata Akuto akan dilindungi oleh akademi di bawah pengawasan, serta naga tetap dibiarkan berada di tempatnya. Karena sekolah merasa naga tidak mengganggu para manusia. Serta Ketos juga menginfokan Korone telah dihasut oleh para petinggi untuk menggoda Akuto. Hanya saja Ketos akan tetap melindungi Akuto dan menyingkirkan para petinggi. Makanya Ketos ingin Fujiko menjadi rivalnya sebagai penunjang kekuatan. Akan tetapi Fujiko malah santai saja dengan ucapan Ketos. Setelah Ketos pergi, Fujiko melanjutkan obrolan dengan naga. Sementara Akuto bertemu dengan Kena. Lantas Kena pun memberikan arak beras kepada Akuto. Tampak Kena sudah sangat mabuk sehingga tertidur di pangkuan Akuto. Lantas Akuto pun menatap Kena, lalu tiba-tiba Kena bangun. Di kesempatan itu Kena menuduh Akuto menciumnya. Tidak lama Korone juga muncul. Selanjutnya Akuto pun auto kaget melihat Korone yang mendekat ke gunung belakang. Namun lebih mengejutkan lagi adalah terjadi ledakan besar. Lantas Akuto menyadari bahwa Korone ditembak oleh seseorang. Lalu Akuto menghampiri Korone dan bertanya. Kemudian Korone mengatakan dia telah gagal bertugas. Kemungkinan Korone tidak akan bertemu lagi dengan Akuto. Di kesempatan itu Korone masuk ke sebuah pintu sihir dan menghilang. Sedangkan Akuto malah dibuat kebingungan dengan ucapan Korone. Setelahnya Kena telah sadar dan dia menyadari kehilangan Korone.
Lalu Akuto dan kawan-kawan kembali ke penginapan untuk beristirahat. Di sisi lain, Miwa bersama sang adik sedang mengobrol. Sembari berbincang, Miwa juga mendengarkan obrolan keluarganya di dalam. Alhasil Miwa pun menjadi sedih karena dirinya tidak mungkin menjadi seorang pahlawan. Apalagi semua orang juga mustahil percaya kalau Miwa punya masa depan sebagai pahlawan. Esoknya Miwa pun melakukan pengetesan kekuatan dan dia telah dicek oleh Mei. Sontak saja Mei kaget ternyata masa depan Miwa adalah seorang pahlawan. Setelahnya Miwa pun pergi ke tempat teman-temannya. Sedang Yuki adiknya Miwa menghampiri Akuto. Di kesempatan itu Yuki bertanya apakah Akuto adalah seorang Mao, sebab Yuki yakin Miwa akan menjadi pahlawan yang melawan Mao. Dikarenakan Akuto tidak mau mengaku, Yuki sedih dan kemudian kabur. Sehingga Miwa yang tiba-tiba datang langsung mengejar sang adik. Bahkan Kena juga mengikuti Miwa untuk menghiburnya. Lalu Hattori pun mengomeli Akuto karena sembarangan berbicara. Padahal sepertinya Miwa ingin diakui sebagai pahlawan. Tetapi Akuto malah mematahkan semangatnya dan Yuki mengatakan kalau Mao tidak ada. Jika Akuto mengakui, Yuki akan percaya bahwa cerita legenda beneran nyata. Di sisi lain, Kena bersama Miwa sedang mencari Yuki di danau. Lantas Miwa mengatakan sebenarnya danau tersebut adalah bagian dari laut. Faktanya, ada udara yang terjebak di dalam gua, makanya saat pasang surut terdengar suara aungan. Selain itu ada juga altar yang dibuat oleh kakek Miwa. Di sana terdapat pedang yang hanya bisa dicabut oleh Yusa alias pahlawan. Sontak saja Miwa dan juga Kena terkejut saat melihat Yuki disandra oleh kakek tua. Lantas kakek tersebut bertindak mesum di hadapan danau. Sehingga tripang laut raksasa muncul dan mendengar panggilan dari tuannya. Melihat Yuki di sana membuat kakek marah karena aksinya diketahui. Oleh karena itu Yuki akan dihancurkan oleh kakek cabul. Kemudian Miwa pun menghentikan aksi mesum si kakek dan dia tidak ingin adiknya dilecehkan. Langsung saja Miwa melancarkan serangan namun sihirnya menghilang sebab monster tripang menyedotnya. Kemudian Kena pun muncul menyelamatkan Yuki, namun sialnya dia malah tidak memakai baju. Hal tersebut membuat si tua bangka semakin semangat untuk menangkap Kena. Akan tetapi, Miwa malah dicampakkan ke danau. Tidak lama Akuto dan juga Hattori muncul dan mereka ingin menyelamatkan Kena dan kawan-kawan. Lantas Akuto mengeluarkan kekuatannya untuk menghajar tua bangka. Hanya saja si kakek tua malah semakin semarak untuk membalas. Sejak tadi serangan yang ditujukan selalu mengenainya, namun tetap saja si kakek tua selamat oleh kekuatannya. Oleh sebab itu, Akuto sudah tidak tahan dan dia menggunakan kekuatan ultimatum untuk menyerang si kakek. Hanya saja, Akuto kewalahan sehingga dia terhempas. Kemudian Korone muncul menyelamatkan Akuto. Entah bagaimana caranya Korone datang dan membantu pertarungan. Sehingga si kakek tua pun kewalahan. Sementara Miwa hampir tenggelam dan dia tersadar dan mencari pedang yang ditancapkan oleh kakeknya. Langsung saja Miwa menariknya dan ternyata Miwa memanglah seorang pahlawan. Setelahnya Miwa beraksi meluncur ke TKP menggunakan baju pahlawan. Lantas Miwa menyerang monster tripang hingga hancur, bahkan si tua bangka sudah kalah. Akhirnya misi telah selesai dan pahlawan menghilang. Lalu Miwa pun muncul. Dia berkata tadi diselamatkan oleh pahlawan. Selesai bertarung, Akuto dan kawan-kawan kembali ke penginapan. Faktanya, Korone datang karena perintah dari kementerian. Dikarenakan penjahat kemarin adalah ketua kementerian yang membelot, Korone diutus kembali mengawasi Akuto. Hanya saja Akuto tetap harus dijaga oleh para petinggi yang ingin Akuto menyukai wanita. Langsung saja Korone menyuruh Akuto segera menikah dengan Hattori. Mendengar ucapan Korone membuat Hattori malu dan kemudian kabur. Sementara Korone lanjut menggoda Akuto agar bersemangat kembali. Terlihat Terea bersama Tuan Yamato sedang mengobrol. Lantas mereka membahas tentang Akuto yang masih hidup. Padahal seharusnya Akuto telah tewas di bawah reruntuhan gedung kemarin. Hanya saja Akuto masih selamat sehingga harus mengatur strategi lagi. Lalu Terea pun berkata apakah dia harus beraksi melawan Hattori.
Kemudian Yamato berkata, sebaiknya Tereya mengurus Hattori sendiri karena Tereya yang bermusuhan. Langsung saja Tereya bergegas pergi dari Yamato. Di sisi lain, Akuto lagi tiduran santai di taman. Bahkan Akuto sampai memikirkan tentang Kena. Sebenarnya sampai sekarang Akuto sangat penasaran dengan Kena. Sebab Akuto yakin Kena merupakan wanita yang bertemu dengannya di panti asuhan dulu. Apalagi Akuto telah memberikan jepitan burung kepada Kena. Faktanya, Kena pun masih menggunakan jepitan tersebut. Tidak lama Kena muncul di hadapan Akuto sehingga Akuto melihat jepitan. Di kesempatan itu Akuto bertanya kepada Kena soal jepit rambut. Serta Akuto meyakini bahwa Kena adalah bocah yang dikenalinya. Sedangkan Kena malah menjawab dia sudah lupa kejadiannya. Alhasil Kena menginfokan bahwa sebentar lagi Kena akan berulang tahun. Oleh sebab itu Akuto harus merayakannya bersama Kena. Di sisi lain, Fujito sudah terobsesi menjadi permaisuri dari Akuto. Makanya dia mengambil hewan sihir sebagai bawahan calon suaminya. Namun naga heran mengapa Fujiko semakin hari terlihat konyol. Meskipun Fujiko adalah pengendali hewan sihir, tetapi dia malah bertengkar dengan hewan. Setelahnya, Fujiko pun mengambil telur hewan sihir untuk dijadikan peliharaan Akuto yang baru. Shin pun beralih kepada Akuto dan kawan-kawan. Mereka sedang menonton TV bersama. Lantas Akuto dan juga Miwa melihat wanita bernama Yuri yang merupakan public figure. Dikarenakan sangat ngefans, Miwa sampai menyukainya. Kemudian Kena melahap nasi dengan cepat dan dia sangat menikmati makan nasi putih. Selesai makan, Kena bergegas pergi untuk tidur siang. Esoknya Akuto bertemu dengan Kena dan dia melihat Kena makan bento sendirian. Sehingga Kena merasa senang, tetapi dia malah melakukan kebiasaan buruknya. Tampak Kena meninggalkan seluruh bajunya dan terbang dalam keadaan tanpa busana. Sehingga Akuto semakin khawatir dengan perilaku Kena. Kemudian Akuto pun bertemu dengan Hattori dan dia membahas soal Kena. Dikarenakan telah cemburu buta, Hattori malah marah dan meninggalkan Akuto. Setelah pergi, Hattori malah menyesal telah menjadi wanita arogan. Malamnya, Fujiko bersama Maya Juper mengobrol. Mereka membahas soal Akuto. Faktanya, Fujiko ingin menghadiahkan telur hewan sihir kepada Akuto. Namun dia sudah ngantuk sehingga Fujiko ketiduran. Esoknya, telur hewan itu dibawa kabur oleh Kena karena dia lapar. Ketika makan bareng dengan teman-teman, Kena menampakkan telur hewan sihir. Mendadak telur sihir itu terbang dan membuat Akuto penasaran dan mengejarnya. Ternyata telur sihir retak mengeluarkan ayam raksasa. Hal tersebut menjadikan bencana. Di kesempatan itu Fujiko muncul dan menghentikan, namun tetap saja hewan sihir itu menangkap Fujiko. Dikarenakan merasakan ancaman, Miwa pun beraksi dengan kekuatan barunya. Langsung saja Miwa membantu melawan hewan raksasa. Tampak Yuri sedang bekerja tapi pekerjaannya terganggu akibat hewan sihir. Oleh karena itu terjadi kehancuran di kota. Sehingga Miwa pun menyelamatkan Yuri, bahkan Yuri berterima kasih dengan mencium sang pahlawan Miwa. Hanya saja tidak satupun orang mengetahui identitas pahlawan yang asli. Selesai permasalahan, Akuto dan kawan-kawan pun meminta maaf kepada Ketos. Sebab kemunculan telur hewan sihir atas ulah Akuto dan kawan-kawan. Akan tetapi Ketos mengatakan kehancuran di kota tidak berdampak bagi akademi sehingga Akuto dan kawan-kawan dimaafkan. Selanjutnya, Hattori mengobrol dengan Korone soal hubungannya dengan Akuto. Lantas Korone menjawab dia telah menghubungi ayah Hattori untuk mengizinkan pernikahan politik dengan Akuto. Meskipun hanya sekedar politik, Hattori sangat menyukai Akuto. Sehingga dia sangat gugup dan tidak mampu menginfokan kepada Akuto. Lantas Hattori mulai berdialog sendirian seperti orang gila. Sehingga semua teman-teman yang melihat akan menyadari kalau Hattori sudah tidak waras. Alhasil terdengar suara Korone dan ternyata Korone sejak tadi berada di sana. Kemudian Korone berkata dia akan menemani Hattori mengatakan undangan ke rumah Hattori. Langsung saja Hattori menghampiri Akuto di kantin. Lalu Hattori mengajak Akuto mengantarnya pulang saat liburan. Sementara Miwa malah GR, dia merasa Hattori juga mengajaknya. Hanya saja Hattori terpaksa mengiyakan ucapan Miwa karena Korone juga ikut. Setelahnya mereka berberes untuk kepergian menuju kampung Hattori. Ketika Akuto dan kawan-kawan naik kereta, si Kena mengucapkan selamat tinggal dan dia terlihat menutup kesedihannya.
sehingga Miwa berkata kemungkinan Kena merasakan kesepian. Di perjalanan Hattori masih gugup, Akuto mengira Hattori sakit. Padahal Hattori sedang kebingungan dan dia yakin kalau Akuto tidak mengerti tujuan kepulangan Hattori. Tidak lama mereka pun sampai di kampung Hattori. Lantas Hattori merasakan adanya serangan. Dia bersikap melindungi Akuto dan kawan-kawan. Kemudian Yuri muncul dan ternyata dia adalah adik dari Hattori. Di kesempatan itu Yuri menebak yang mana kekasih Hattori. Setelah mengetahui Hattori menyukai Akuto membuat Yuri tidak yakin. Lalu dia mengomentari bahwa Akuto tidak cocok dengan Hattori. Hanya saja Hattori mengamuk agar si Yuri berhenti mengoceh. Setelahnya Akuto bertemu ayah dari Hattori. Tampak pertemuan sangat menegangkan sebab ayah Hattori mulai menanyakan perasaan Akuto. Langsung saja Akuto menjawab dia menyukai Hattori. Malamnya diadakan perayaan untuk kedatangan Akuto. Tampak semua ninja merasa senang akhirnya putri Hattori ingin menikah. Namun Akuto belum sadar besok adalah acara pernikahannya. Ketika selesai, Akuto kemudian tidur di kamar dan dia mendengar suara Hattori masuk ke ruangan. Sontak saja Akuto terkejut menyaksikan Hattori akan melepaskan pakaiannya. Makanya Akuto menghentikan Hattori dan dia berkata sangat mengerti jika Hattori dipaksa keluarganya. Akan tetapi Akuto juga sama tidak ingin melihat Hattori terpaksa. Padahal Hattori memang menyukai Akuto, tapi Akuto tidak menyadarinya. Hal tersebut membuat Hattori pergi dan dia merasa sakit hati. Kemudian Akuto pun diserang oleh keluarga ninja Hattori. Hingga dia akhirnya kabur. Di jalan, Akuto dihampiri oleh Terea. Langsung saja Terea mengatakan dia merupakan keluarga ninja lain. Makanya Terea ingin membawa Akuto kabur dari keluarga Hattori. Hanya saja Akuto tidak ingin pergi, dan dia kesal Terea asal menyerang keluarga Hattori. Kemudian Terea pun pergi karena Yuri muncul bersama Miwa. Di sisi lain, Yamato menyerang kepala keluarga Terea, lalu dia pergi. Kemudian Yamato pun bergegas pergi ke rumah Kena. Faktanya, Kena adalah tumbal untuk Yamato menghentikan Tuhan, sebab Yamato tidak suka dengan cara kerja yang Tuhan lakukan. Oleh karena itu, untuk menyingkirkan Tuhan, Yamato memerlukan Kena sebagai tumbal. Sedangkan Akuto telah menyadari Kena dalam bahaya. Lalu Yuri kesakitan akibat rangsangan dari hewan sihir yang muncul. Di dalam tubuh Yuri terdapat kutukan hewan sihir, sehingga saat hewan sihir lain datang, Yuri akan merasakan sakit. Lantas Akuto yakin hewan sihir dari Yamato telah menghampiri Kena. Langsung saja Akuto pergi, namun dihentikan oleh Korone. Dikarenakan Korone mengizinkan, Akuto pun mematikan sistem Korone sebentar. Tidak lama Akuto telah tiba di tempat Kena dan dia datang menyelamatkannya. Hanya saja Yamato tidak tinggal diam dan dia melawan Akuto. Meskipun menggunakan tebasan ilahi, Yamato tetap gagal menyakiti Akuto. Saat Akuto tersudutkan, pasukan hewan biasa yang dipimpin oleh Fujiko muncul. Lantas para hewan merupakan peliharaan untuk Tuan Mao sehingga Fujiko membawanya untuk membantu Akuto. Langsung saja para hewan buas melancarkan aksi mereka. Di sisi lain, Terea telah tiba di rumah dan dia kaget melihat ayahnya yang sekarat. Setelahnya Terea tahu kepala keluarga dibunuh oleh Yamato, dia pun terdiam. Sehingga Terea ikutan menyerang agar kepala keluarga tewas. Alhasil, Terea dapat memimpin klan ninja Surea dengan namanya sendiri. Langsung saja Terea mengumpulkan semua anggota klannya, bahkan Terea juga memanggil ninja dari klan lain. Ketika memimpin, Terea sangat bersemangat dan dia menggunakan jubah barunya. Sementara Hattori lagi menyaksikan kehancuran kota yang disebabkan oleh Mao bersama sang ayah. Lantas mereka pun mengobrol, meskipun bermusuhan dengan klan Surea, keluarga Hattori tetap ikut bergabung, sebab mereka sesama ninja harus melindungi kota. Kemudian ayahnya pun memegang pedang samurai alias lambang kesatria para ninja. Namun yang berhasil memegangnya hanya keluarga Hattori. Oleh karena itu, ayahnya berharap Hattori bisa turun tangan. Akan tetapi Hattori tidak yakin bisa menggunakan pedang sakti. Lalu neneknya muncul dan berkata Hattori pasti bisa.
Apalagi setelah melihat perilaku baik dari Akuto, nenek yakin Hattori bisa bersamanya. Walaupun sedang dalam kehancuran, nenek yakin semuanya akan usai. Langsung saja Hattori dan juga para anggota klannya bergegas menuju markas besar. Tampak Terea sangat antusias menjadi pemimpin. Kemudian, Terea didatangi oleh Joko, orang suruhan dari Yamato. Lantas Joko berkata dia dikirim untuk melihat Terea. Hanya saja Terea tidak perlu overthinking, Joko datang bukan untuk mengambil alih klan Surea. Alhasil Terea pun dibantu oleh Joko menyusun strategi. Langsung saja, Hattori dan juga Yuri diutus ke garda terdepan untuk maju ke medan perang. Sedangkan Akuto malah kewalahan menghadapi Yamato, sehingga Fujiko memikirkan cara kabur. Sebab mereka masih punya naga raksasa milik Akuto. Di kesempatan itu Akuto dibawa oleh Fujiko dan juga Kena menuju bawah tanah. Di perjalanan, Akuto dan kawan-kawan bertemu Capsek, namun Pak Capsek memerintahkan mereka segera masuk, sebab dia akan mengurus Yamato yang sedang mengejar Akuto dan kawan-kawan. Tampak Akuto dan kawan-kawan telah tiba, akhirnya Akuto bisa memulihkan dirinya. Setelahnya Akuto pun beraksi menaiki naga menuju kota. Tampak Hattori dan juga Yuri disorot oleh media dan mereka adalah pejuang di pertempuran. Langsung saja Hattori beraksi saat melihat Akuto menaiki naga. Ketika sampai di tempat Akuto, si Hattori malah salah tingkah. Apalagi Akuto malah menggendongnya dan berbisik dengan halus. Lantas Akuto berkata selesai bertarung, Akuto akan bersama dengan Hattori. Kemudian Hattori pun dikembalikan Akuto ke bawah untuk menjauh. Terdengar suara musuh datang, dan ternyata pahlawan muncul. Dia akan mengalahkan Akuto. Lantas Miwa meminta Akuto menghentikan kehancuran, sehingga Akuto menjawab dia akan membunuh Tuhan yang telah membuat para manusia saling membunuh. Hal tersebut membuat Miwa tidak mengerti dengan Akuto. Alhasil Miwa pun melancarkan serangan dan melukai naga. Bahkan sihir naga terkuras habis oleh serangan Miwa. Mendadak muncul pesawat tempur dari kerajaan untuk menghentikan Akuto. Kemudian pesawat tempur ternyata dikendalikan oleh Joko. Sementara Terea heran, Joko menggunakan sihir mengendalikan boneka di pesawat. Padahal jiwa dan juga rahasia Joko berada di sampingnya sekarang. Sedangkan Pak Capsek masih bertarung dengan Yamato. Sembari bertarung, Capsek berkata Yamato begitu keji ingin memanfaatkan Kena demi mengambil kekuatan besar. Faktanya Yamato dan juga Capsek dulu merupakan geng yang mengalahkan Raja Iblis terdahulu. Sekarang Yamato ingin mengalahkan Raja Iblis untuk mengambil kekuatannya. Selanjutnya diperlihatkan seorang wanita berambut kuning bersama Rimu, yaitu kekasih hati Yamato. Hanya saja Yamato tidak bisa berkutik saat wanita yang dicintainya diambil alih oleh iblis menyeramkan. Lantas Yamato pun menangisi takdir yang direnggut darinya. Faktanya, wanita berambut kuning sangat mirip dengan Kena, meskipun rambut Kena berwarna merah. Sehingga untuk mewujudkan impian Yamato, dia akan membawa Kena bersamanya demi membantunya. Di kesempatan itu Yamato beraksi melawan Capsek hingga Capsek kewalahan. Tidak lama kemudian muncul Miwa dengan menggunakan baju pahlawan Drave. Alhasil Miwa melancarkan serangan saat Yamato menyerang Capsek. Akan tetapi kekuatan Miwa menghilang atas ulah Yamato. Di kesempatan itu Yamato menjelaskan dia yang telah menciptakan kekuatan Drave. Lalu Miwa berkata, ternyata Yamato meletakkan jubah pahlawan itu di danau. Langsung saja Miwa mengutarakan isi hatinya untuk mengajak Yamato bekerja sama. Apalagi dia juga punya keinginan yang sama seperti Yamato untuk melawan Mao. Awalnya Yamato masih ragu, tetapi Capsek berkata Miwa adalah jiwa muda yang dapat membantu Yamato. Sehingga Yamato pun mengajak Miwa mengambil kekuatan baru. Setelah diberikan kekuatan, Miwa pun bergegas ke medan tempur. Sedangkan Yamato pergi menuju Kena dan dia ingin menangkap Kena. Lantas Fujiko dan kawan-kawan melawan para monster yang dikirim oleh Yamato. Langsung saja Fujiko dan kawan-kawan melancarkan serangan, namun mereka kewalahan. Sontak saja Fujiko dan kawan-kawan syok melihat Yamato datang mengambil Kena. Hanya saja Kena sudah berada di tangan Yamato dan membuat Fujiko sulit untuk menyelamatkannya. Ketika Yamato pergi membawa Kena, wakil Ketos menolong Fujiko. Alhasil Fujiko dan juga wakil Ketos bergegas kabur dari kejaran monster gila.
Namun mereka sudah tersudutkan sehingga harus menghadapi monster. Akan tetapi, wakil Ketos sudah kewalahan, hingga Fujiko mengambil alih. Tampak Fujiko ikutan menyerah sehingga Waketos kembali bersemangat lagi. Akhirnya mereka pun berhasil melawan para monster. Di sisi lain, Hattori khawatir dengan keadaan Akuto, sebab semua orang mengira Akuto telah tewas tertimpa pesawat kerajaan. Kemudian Hattori pun dihubungi oleh Terea dan dia mengancam menculik Yuri kalau Hattori tidak menurut. Sehingga Hattori pun terpaksa menurut mengikuti perintah Terea. Sehingga Hattori melawan ketua OSIS yang sedang bertarung dengan Terea. Apalagi, Ketos mengumumkan kepada media bahwa Terea yang membunuh kepala keluarga ninja Terea. Hanya saja semua orang kaget sebelumnya Terea memfitnah Akuto. Walaupun berteman dengan Ketos, Hattori terpaksa menyerang karena adiknya disandra. Hanya saja pahlawan muncul menyelamatkan Yuri. Tampak Terea terkejut menyaksikan ayahnya muncul lagi dengan tampilan setengah monster. Melihat Terea ketakutan, Ketos pun menghampiri Terea dan menyerang. Namun ternyata itu hanya sihir yang dibuat oleh Joko. Sontak saja Ketos kaget karena Terea berubah menjadi kayu. Setelahnya Akuto muncul dari reruntuhan pesawat tempur. Alhasil Hattori dan kawan-kawan merasa senang melihat Akuto. Ketika Akuto pergi menjemput Kena, membuat Fujiko cemburu. Dia bertanya mengapa Akuto selalu mementingkan Kena, sehingga Akuto menjawab Kena adalah bagian dari kisahnya. Langsung saja Akuto bergegas pergi, bahkan Ketos tidak menghentikan Akuto lagi, sebab Akuto akan menghentikan sistem kehancuran yang terjadi di kota. Selanjutnya Akuto pun bersitegang dengan pahlawan Miwa. Di kesempatan itu Miwa menghentikan Akuto yang akan menyerang sistem Tuhan. Hanya saja Akuto menolak dan dia merasa sudah tugasnya melakukan itu. Sehingga Miwa dan juga Akuto saling menyerang, namun Akuto berusaha agar Miwa tetap aman. Ketika Miwa melancarkan serangan dengan menggunakan seluruh kekuatannya, dia kewalahan. Namun Miwa yakin serangan itu dapat menghancurkan Akuto. Sehingga Miwa meminta Akuto menghentikan pertikaian. Hanya saja Akuto berpikiran lain, serangan dari Miwa lah yang dapat mengguncang dunia. Langsung saja Akuto menahan serangan Miwa dengan tubuhnya sendiri. Hal tersebut membuat Miwa heran mengapa Akuto melakukannya. Tampak Miwa sudah di ujung batas kemampuannya yang telah habis. Di kesempatan itu Akuto berhasil menghancurkan serangan dengan badan kekarnya. Alhasil, Miwa dan juga dirinya beserta dunia terselamatkan. Kemudian Akuto pun membawa Miwa turun ke bawah, sedangkan Yuri mencari keberadaan pahlawan Miwa. Oleh sebab itu, sejak tadi Yuri berlarian ke sana kemari. Sontak saja Yuri terkejut melihat Akuto membawa Miwa. Tampak Miwa tidak sadarkan diri. Akuto berkata Miwa akan segera siuman. Kemudian Miwa tersadar, dan Yuri baru mengetahui kalau yang menjadi pahlawan Drive adalah Miwa. Lalu Akuto melanjutkan perjalanan menyelamatkan Kena. Di sisi lain, Yamato telah tiba di markas Tuhan. Langsung saja Yamato menyerang para staf Tuhan untuk menghampiri sistem. Walaupun para staf telah menghentikan Yamato, Yamato tetap membunuh mereka. Sebab Yamato hanya memikirkan tentang Rimu, yaitu kekasihnya alias bagian lain dari Kena. Lantas terdengar suara Rimu dari mulut Kena, sehingga Yamato memeluknya. Hanya saja tiba-tiba Kena sadar dan suara Rimu menghilang. Alhasil Akuto muncul dan dia datang menyelamatkan Kena. Di kesempatan itu Yamato melancarkan serangan ke arah Akuto. Kemudian Akuto berdialog dengan staf Tuhan yang diserang oleh Yamato tadi. Staf tersebut menginfokan bahwa Yamato datang untuk mengambil kekuatan Tuhan dan memilikinya untuk dirinya sendiri. Sehingga Akuto pun beraksi menghancurkan sistem Tuhan agar Tuhan berhenti membuat manusia menghancurkan dunia. Di kesempatan itu Akuto bersama naga miliknya melancarkan serangan untuk merusak sistem. Lalu naga ingin menetralisir kekuatan Akuto agar si bos tetap hidup. Alih-alih menolong, naga memilih untuk mengorbankan nyawanya demi sang tuan. Tidak lama Kena muncul dan dia datang tanpa busana mengobrol dengan naga. Lantas naga pun memberikan giginya kepada Kena karena hanya itu yang bisa diberikan sebagai kenangan. Tanpa berlama-lama, Akuto dan juga naga pun beraksi. Sehingga terjadi ledakan, namun kehancuran besar telah dihentikan oleh Akuto sang Mao.
うっとりするほど素敵だ。 Selesai melakukan tugasnya, Akuto dan kawan-kawan pun berkumpul. Mereka sangat senang karena dunia telah aman. Di kesempatan itu, Hattori muncul menghampiri Kena dan juga Akuto. Lantas Yuri dan juga Miwa muncul dan mereka pun ikutan ngobrol. Di kesempatan itu, Yuri berkata kepada Akuto bahwa Hattori mencintai Akuto. Dia sedih karena Akuto menolak pernikahan. Sontak saja Hattori terkejut dengan omongan adiknya. Sedangkan Akuto juga ikutan kaget, namun dia juga sama seperti Hattori yang memiliki perasaan suka. Tidak lama Korone muncul, bahkan Fujiko memeluk Akuto yang berhasil menyelamatkan dunia. Ketua OSIS bersama teman-temannya berada di ruangan. Para anggota heran mengapa di tengah pertempuran ketua OSIS menghilang. Dengan senang hati, Ketos menjawab dia melarikan diri. Sementara Akuto dan juga Kena makan nasi bersama di kamar. Seperti biasanya, Kena sangat antusias dalam hal makanan. Setelahnya, Akuto dan kawan-kawan kembali ke sekolah lagi dan mereka belajar dengan giat. Akhirnya, Bumei melakukan pengecekan kekuatan lagi. Sontak saja semua kaget saat Akuto diramal menjadi Mao lagi. Tentunya Akuto juga syok mendengar ramalannya. Perjalanan Akuto menjadi Mao telah selesai. Meskipun akan menjadi Mao lagi, semua yakin Akuto bisa melewatinya dan cerita pun selesai sampai di sini. Kekuatan anime ini terletak pada idenya yang cukup absurd untuk menempatkan seorang menjadi Daimao melalui semacam tes kecocokan kerja. Plot ceritanya lumayan bagus sebab mengandung intrik yang menegangkan. Bagi kalian pecinta genre harem, maka anime ini sangat layak masuk lift daftar tontonan pemirsa. Tidak diragukan lagi, banyak terdapat adegan fanservice dibalut dengan komedi yang disajikan dalam anime ini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih.